Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian di Maksar TV masih mengenai Taliban. Kemarin kita sudah sajikan konten-konten kajian yang mengenai problematika daulah Taliban di Afghanistan, baik part 1, 2, 3, dan 4. Pada malam ini kita akan coba kembali menyajikan kajian tentang Taliban part 5. Tentunya sebelum kita berikan kepada narasumber utama, ada beberapa poin yang akan dibacakan terlebih dahulu. Sebagaimana biasanya, nanti pointer pertama dan kedua akan dibacakan oleh Bapak Yudi Hendrik. Kemudian dilanjutkan pointer ketiga oleh Bapak Gilang Komarudin. Dan pointer keempat akan dibacakan oleh Bapak Agi Ahmad Dayari. Pointer kelima akan dibacakan oleh Bapak Dery. Dan pointer keenam akan dibacakan oleh Bung Andi. Ya, ini kameramen sekarang ikut syuting ya. Alhamdulillah. Ya, saudara. Redaktur. Oh, redaktur. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan doa untuk para founding father dan pahlawan kusuma bangsa kita, agar kiranya beliau semua Allah berikan tempat yang indah, surga yang penuh kenikmatan dan kemuliaan. Syai'ulillahillahumul fatihah. Alhamdulillah. Kemudian marilah kita panjatkan doa untuk NKRI agar Allah menyingkirkan semua musibah dan bencana, juga wabah penyakit dari kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya, dan jamaah kaum syarikat Islam, serta segenap pejuang Islam pada khususnya. Sayyidillahillahumul fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita mintakan pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah memudahkan dan mempercepat proses pemindahan dana, pengefektifan dana yang segera bisa dipergunakan oleh manajemen PT Masher Kapita Investama, pengelola Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, dan Maksar TV Channels guna membiayai proyek-proyek investasi dan proyek-proyek kemanusiaan yang sudah dicita-citakan, direncanakan, diperjuangkan oleh tim manajemen baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sayyidillahillahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya karena pada kesempatan ini pula, marilah kita panjatkan doa disertai harapan agar Allah selalu merahmati dan melindungi segenap sanak kerabat keturunan Al-Mukarram Sayyid Sultan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah, Syekh Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Arya Purbaya, Kiai Haji Muhammad Syai'i, dan Haji Muhammad Khatib, dan Haji Nenen Hasinah dari dunia sampai akhirat. Sayyidillahillahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentu saja tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan doa untuk seluruh subscriber, liker, viewer, follower, simpatisan yang berandil besar dalam membesarkan Maksar TV Channels, sertai doa semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Saudara, sebelum kita berikan kepada narasumber utama kita, mari kita dengarkan pointer-pointer yang akan dibacakan oleh sahabat-sahabat di sini. Pointer pertama akan dibacakan oleh Bapak Yudi Hendrik. Pointer pertama dan kedua. Kepada Bapak Yudi Hendrik, kami persilahkan. Terima kasih kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin pertama yaitu sejarah masa lalu Afghanistan. Sejarah pergolakan politik dan pertikaian antara penguasa di Afghanistan perlu diungkap kembali agar penjelasan dari part 1 sampai 4 menjadi jelas hubungannya. Kompastv.com menjelaskan bumi Afghanistan pernah ditaklukkan oleh Kaisar Darius I dari Babilonia sekitar tahun 500 sebelum Masehi dan Alexander Agung dari Makedonia sekitar tahun 329 sebelum Masehi. Kemudian Mahmud dari Gonzi, sang penakluk abad 11 yang membangun sebuah kerajaan yang terbentang dari terbentang dari Iran sampai India. Dicatat sebagai penjajah Afgan yang terbesar. Selanjutnya datang dari Genghis Khan mengambil wilayah Afghanistan pada abad ke-13. Namun baru tahun 1700-an Afghanistan disatukan sebagai satu negara. Pada abad ke-18-an Afghanistan diserang dan diduduki oleh penguasa Arab Muslim yang menguatkan penyebaran Islam di Afghanistan. Sepanjang abad ke-19, Inggris bertekad melindungi India dari serbuan Rusia dengan jalan menguasai Afghanistan. Tapi para pejuang Afgan melakukan perlawanan, maka pecahlah perang besar, yaitu pada tahun 1838 sampai tahun 1842. Kemudian pada tahun 1878 sampai 1880 dan pada tahun 1919 sampai 1921 pejuang Afgan berhasil mengalahkan Inggris, yaitu tanggal 19 Agustus 1990. Pada tanggal 19 Agustus 1919. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1919 ini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Afgan di bawah kepemimpinan Emir Amrullah Khan. Sejarah perpolitikan dan kekuasaan di Afghanistan yang bermula dari zaman Emir Amrullah Khan ini terlihat pergerakannya dari tahun ke tahun. Pada tahun 1926, Amanullah memproklamirkan Afghanistan menjadi kerajaan dengan ide-ide modernisasi yang membatasi kekuatan Loya Jirga, yaitu Majelis Nasional. Loya Jirga atau Majelis Nasional. Kelompok oposisi mengangkat senjata menolak kebijakan Raja Amanullah. Pada tahun 1929, Raja digulingkan dan lari keluar bumi Afgan. Kemudian pada tahun 1933, Raja Jamir Khan atau Sahanjah tampil menjadi raja baru dan berhasil mewujudkan stabilitas di bumi Afgan sehingga bisa memerintah selama 40 tahun. Pada tahun 1934, Amerika Serikat mengakui Afghanistan sebagai negara merdeka yang berdaulat. Kemudian tahun 1947, kerajaan Inggris mundur dari India dan menciptakan India menjadi negara berpenduduk mayoritas Hindu dengan dominasi sekulerisme dan dalam pemerintahan. Sementara itu pecahan India, yaitu Pakistan, menjadi negara Islam bergejolak di kawasan ini tidak besar pengaruhnya ke Afghanistan. Kemudian nomor 2, komunis di Afghanistan. Afghanistan yang penduduknya mayoritas Islam ternyata tidak menjadi halangan berkuasa, yaitu kaum
komunis sebagaimana tampak pada catatan sejarah Afgan sebagai berikut ini. Pada tahun 1953, Jenderal pro-Soviet yaitu Muhammad Daud Khan, misanan Raja Amanullah Khan menjadi Perdana Menteri. Daud Khan meminta bantuan ekonomi dan militer kepada Uni Soviet atau USSR. Sejalan dengan itu, Daud memperkenalkan reformasi sosial yang memungkinkan kaum perempuan bisa lebih leluasa tampil di area publik. Kemudian tahun 1956, Perdana Menteri Amerika Serikat Uni Soviet Nikita Khrushchev menjadikan Afghanistan sebagai sekutu utama. Kemudian tahun 1957, Daud Shah mengizinkan wanita Afgan masuk universitas dan mengembangkan profesinya di berbagai sektor usaha. Pada tahun 1965, Partai Komunis Afghanistan atau PKA tanpa diduga memproklamirkan pembentukannya. Babrak Kamal dan Nur Muhammad Taraki tampil sebagai pimpinan PKA atau Partai Komunis Afghanistan. Kemudian tahun 1973, Daud Khan menggulingkan Raja Zahir Shah melalui kudeta militer. Rezim Khan dan Partai Rakyat Demokratik Afgan berkuasa di Afghanistan. Rezim Khan menghapuskan monarki atau kerajaan Afghanistan yang mengangkat dirinya sebagai presiden Afghanistan. Republik Afghanistan menjadi sekutu Uni Soviet. Kemudian tahun 1975 sampai tahun 1977, Presiden Daud Khan mengusulkan konstitusi baru yang melegitimasi hak-hak perempuan termasuk hak bekerja untuk modernisasi negara yang sebagian besar berfaham komunis. Kemudian tahun 1978, Daud Khan terbunuh dalam kudeta komunis. Nur Muhammad Taraki selaku pimpinan PKA memproklamirkan diri sebagai presiden Afghanistan. Babrak Kamal ditunjuk sebagai wakil Perdana Menteri. Taraki dan Babrak membebaskan diri dari USSR. Mereka menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Afgan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, nasionalisme Afgan, keadilan sosial, ekonomi. Taraki menandatangani perjanjian persahabatan dengan USSR. Keputusan Taraki tentang USSR ditentang oleh tokoh PKA lainnya, yaitu Hafizullah Amin, sehingga timbul konflik Taraki versus Amin. Pada saat yang sama, para pemimpin Islam dan kelompok etnik konservatif yang menolak konsep perubahan sosial ala Daud Khan yang komunis memulai pemberontakan bersenjata di pedesaan. Pada bulan Juni 1978, gerakan gerilya Mujahidin dibentuk untuk melawan pemerintah yang didukung USSR. Kemudian tahun 1979, Dubes Amerika Serikat di Kabul, Adolf Dub terbunuh. Pemerintah Amerika Serikat memutuskan semua bentuk bantuan untuk Afgan. Bersamaan dengan itu, ajang perebutan kekuasaan antara Taraki dengan Wakil Perdana Menteri Hafizullah Amin dimulai. Pada tanggal 14 September 1979, Taraki terbunuh dalam konfrontasi dengan pendukung Amin. Kemudian pada tanggal 24 Desember 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan.
untuk memperkuat rejim komunis yang goyah. Pada tanggal 27 Desember 1979, Hafizullah Amin dan pengikut setianya dieksekusi. Babrak Kamal diangkat menjadi Perdana Menteri. Oposisi yang meluas terhadap Babrak Kamal dan Uni Soviet memunculkan demonstrasi publik yang penuh kekerasan. Kemudian pada tahun 1980, pada awal tahun 1980, pemberontakan Mujahidin telah bersatu melawan penjajah Uni Soviet dan tentara Afghanistan atau boneka Uni Soviet. Tahun 1982 sampai 1986, warga Afghanistan yang tidak ikut berperang sekitar 2,8 juta orang desa mengungsi ke Pakistan dan sekitarnya. Sementara itu, sekitar 1,5 juta orang desa menyelamatkan diri ke Iran. Gerilyawan Afghanistan menguasai daerah perdesaan dan daerah perkotaan dikuasai tentara Soviet. Kemudian pada tahun 1986, Front Mujahidin menerima senjata dari Amerika Serikat, Inggris, dan Cina melalui Pakistan. Bersamaan dengan itu, Muhammad Najibullah tampil sebagai presiden Afghanistan berfaham komunis yang didukung Uni Soviet. Sekian, Nasru minallah fatul qarib, bila fisiblah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi Hendrik sudah membacakan poin 1 dan 2. Akan dilanjutkan oleh Bapak Gilang Komarudin. Pointer ketiga kepadanya dipersilakan. Terima kasih, moderator. Lanjutkan pembacaan poin pertama dan kedua. Saya membacakan poin yang ketiga, sejarah Al-Qaeda sampai Daulah Taliban. Pergolakan politik di Afghanistan yang dimotori Uni Soviet ditandai dengan naiknya Najibullah sebagai presiden Afghanistan. Di sela-sela pertempuran sesama bangsa Afgan, muncul dukungan dari luar, yaitu dari Al-Qaeda yang berujung pada invasi tentara AS dan NATO yang urut-urutan peristiwanya terurai seperti berikut. Pada tahun 1988, September 1988, Osama bin Laden dan 15 orang Islami Saudi lainnya mendirikan kelompok Al-Qaeda atau pangkalan untuk melanjutkan perang suci melawan Uni Soviet, blok komunis yang merintangi perjuangan mendirikan sebuah negara murni yang diatur oleh Islam. Al-Qaeda yakin bahwa perang Soviet yang goyah di Afghanistan secara langsung disebabkan oleh pertempuran mereka. Kemudian pada tahun 1989, Amerika Serikat, Afghanistan, dan Uni Soviet menandatangani perjanjian damai di Jenewa yang menjamin kemerdekaan Afghanistan dan penarikan 100.000 tentara Soviet. Kemudian pada tahun 1990, setelah penarikan tentara Soviet, Front Mujahidin melanjutkan perlawanan mereka terhadap rejim presiden komunis yang didukung Uni Soviet, Muhammad Najibullah, dan berkuasa sejak tahun 1986. Sementara itu, Front Mujahidin menyebut Sibghatullah Mujahidi sebagai kepala pemerintah mereka di pengasingan. Kemudian, pada tahun 1992, milisi Mujahidin dan kelompok pemberontak lainnya dengan bantuan tentara pemerintah yang berontak menyerbu ibu kota Kabul dan menggulingkan Presiden Najibullah. Ahmad Shah Mas'ud
putranya yang bernama Ahmad Masud sekarang memimpin perlawanan kepada Taliban di Panjshir. Pemimpin gerilyawan legendaris yang memimpin pasukan ke Kabul. PBB datang menawarkan perlindungan kepada Nazibullah. Mujahidin yang mulai retak saat para panglima perang memperebutkan masa depan Afghanistan, kemudian membentuk sebuah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Profesor Burhanuddin Rabbani selaku Presiden Afghanistan. Kemudian pada tahun 1994 sampai 1995, Taliban, milisi Islam yang baru di luar Mujahidin, lahir dan tampil memimpin Afghanistan dengan mengemukakan janji-janji perdamaian. Sebagian warga Afgan yang kelelahan karena peperangan, kekeringan, kelaparan bertahun-tahun lamanya menyetujui gagasan Taliban karena menjunjung tinggi nilai-nilai Islam tradisional. Taliban mengaktifkan pemberantasan kejahatan, membatasi pendidikan dan pekerjaan perempuan, dan melarang penanaman bunga popi atau untuk perdagangan opium. Wanita diwajibkan berjilbab lengkap dan tidak diizinkan keluar rumah sendirian. Hukum Islam di bawah Taliban ditegakkan melalui eksekusi publik dan amputasi. Karena itu, Amerika Serikat menolak untuk mengakui otoritas Taliban. Kemudian pada tahun 1995 sampai 1997, Afghanistan dilanda kekeringan yang berkepanjangan, menghancurkan petani sehingga banyak daerah perdesaan ditinggalkan tidak layak huni. Lebih dari 1 juta rakyat Afgan pindah ke Pakistan dan bermukim di kamp-kamp pengungsian yang kumuh. Kemudian pada tahun 1997, Daulah Taliban secara terbuka mengeksekusi mantan Presiden Nazibullah. Bersamaan dengan itu, kelompok etnik di utara di bawah Aliansi Utara pimpinan Ahmad Shah Mas'ud dan Selatan, sebagian dibantu Hamid Karzai, terus memerangi Taliban untuk menguasai negara. Kemudian pada tahun 1998, setelah aksi pemboman Al-Qaeda di 2 kedubes AS di Afrika, Presiden Bill Clinton memerintahkan serangan rudal jelajah terhadap kamp pelatihan Osama bin Laden di Afghanistan. Kemudian pada tahun 2000, Osama bin Laden dengan ribuan pengikutnya dianggap sebagai organisasi teroris internasional yang bersembunyi di Afgan. Pemerintah AS meminta Osama diekstradisi ke Arab Saudi untuk diadili atas tuduhan sebagai pelaku pemboman kedubes Amerika di Afrika. Taliban menolak ekstradisi Osama bin Laden. Karena itu, PBB menghukum Afghanistan dengan sanksi yang membatasi perdagangan dan pembangunan ekonomi. Demikian untuk pembacaan pointers yang ketiga. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gilang Komarudin yang sudah membaca poin ketiga. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Agi Ahmad Dayari, poin keempat. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin berikutnya yaitu poin tes nomor 4. Penggulingan dan kemenangan Taliban. Bertolak dari sanksi PBB yang berkait dengan permintaan ekstradisi Osama, maka hubungan Amerika Serikat dan Afghanistan memanas. Peristiwa ini berbuntut panjang yang mensasar kekuasaan Taliban di Afgan sebagaimana terurai berikut. Pada bulan Maret 2001, sebagai tanda protes kepada dunia internasional,
Taliban mengancam akan menghancurkan patung-patung Buddha di bumian Afgan. Pada tanggal 4 September 2001, Taliban mengadili 8 pekerja bantuan internasional setelah sebulan ditangkap karena terbukti menyebarkan agama Kristen. Dan akhirnya mereka dibebaskan pada tanggal 15 November 2001. Kemudian pada tanggal 9 September 2001, Ahmad Shah Mas'ud, pemimpin Aliansi Utara, dibunuh oleh kaki tangan Al-Qaeda yang menyamar sebagai jurnalis. Kemudian pada tanggal 11 September 2001, pembajak menyita 4 pesawat komersial dan menabrakkannya ke menara WTC di New York atau peristiwa Black September, dan beberapa gedung lainnya dengan korban ribuan orang. Pejabat keamanan Amerika Serikat menuduh Osama bin Laden sebagai arsitek pengeboman tersebut. Pada tanggal 7 Oktober 2001, karena pihak Taliban menolak menyerahkan Osama bin Laden, maka Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udaranya dengan sasaran Afghanistan. Pada tanggal 13 November 2001, setelah berminggu-minggu bertempur dengan pasukan Taliban, Aliansi Utara berhasil memasuki Kabul, dan akhirnya Taliban mundur, melarikan diri ke selatan menuju Kandahar. Pada tanggal 7 Desember 2001, pertahanan Taliban di Kandahar diserbu dari berbagai penjuru. Penguasa Taliban menyerah dan menyerahkan provinsi Zabul. Pada tanggal 22 Desember 2001, Hamid Karzai, seorang royalis dari etnik Pashtun, dilantik sebagai pemimpin pemerintah sementara di Afghanistan dengan dukungan PBB dan Amerika Serikat dan Loya Jirga. Karzai memasuki Afgan sudah bertahun-tahun hidup di pengasingan. Tepatnya pada tahun 2002 sampai 2003, Karzai memilih dan menetapkan anggota kabinet Afgan. Sementara itu, tanggung jawab keamanan di kota Kabul mulai Agustus tahun 2003 diambil alih oleh pasukan NATO. Pada bulan Oktober 2004 sampai 2005, Hamid Karzai dipilih menjadi presiden Afghanistan melalui pemilu dengan menguasai suara 55%, mengalahkan 17 capres lainnya. Pemilu presiden dilanjutkan dengan pemilu parlemen yang menguatkan kedudukan Hamid Karzai sebagai presiden Afgan dukungan Amerika Serikat. Pada tahun 2006 sampai 2007, di tengah berlanjutnya perang Taliban, Al-Qaeda melawan tentara Afghanistan, AS, NATO memperluas operasi penjaga perdamaiannya ke bagian selatan. Pejuang Taliban terus melakukan penyerangan, termasuk dengan bom bunuh diri. Pemerintah Afgan dan NATO mengkonfirmasi bahwa komandan Taliban Mullah Dadullah gugur dalam pertempuran di Afgan Selatan. Pada tahun 2008, komunitas donor internasional menjanjikan bantuan keuangan sebesar 15 miliar US dollar untuk Afgan. Saat bertemu dalam konferensi donor di Paris, Prancis, saat bertemu dalam konferensi donor di Paris, Prancis. Pada tahun 2009, Presiden Obama menunjuk Richard Holbrooke
sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk Afgan dan Pakistan. Obama mengumumkan strategi baru untuk perang di Afgan yang akan mengirimkan pelatih militer di samping 17.000 pasukan tempurnya. Pada tahun 2010, Presiden Obama menerima pengunduran diri Jenderal Stanley McChrystal sebagai Komandan tertinggi Afghanistan. Dan Jenderal Stanley merekomendasikan Jenderal David Petraeus, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, sebagai penggantinya. Pada tahun 2011, pasukan Amerika Serikat menduduki kompleks Al-Qaeda di Abbottabad, Pakistan, dan menewaskan Osama bin Laden pada tanggal 2 Mei 2011. Pada tahun 2012 sampai 2015, Presiden Hamid Karzai menyerukan tentara Amerika Serikat meninggalkan perdesaan. Tentara Afghanistan mengambil alih semua operasi militer dan keamanan dari pasukan NATO. Pada bulan September 2014, Ashraf Ghani menjadi Presiden Afgan. NATO secara resmi mengakhiri masa tempurnya di Afghanistan. Saya ulangi, NATO secara resmi mengakhiri misi tempurnya di Afghanistan pada bulan Desember tahun 2014. Sedangkan pada tanggal 15 Oktober 2015, Osama membatalkan rencana untuk menarik pasukan. Pada 15 Oktober tahun 2015, Obama membatalkan rencana untuk menarik pasukan Amerika Serikat pada akhir masa kepresidenannya. Dia mempertahankan 5.500 tentara di Afghanistan di saat berhenti jadi presiden pada tahun 2017. Pada tanggal 21 Agustus 2017, Presiden Donald Trump berkomitmen untuk melanjutkan keterlibatan militer untuk mencegah munculnya kekosongan tim anti-teroris. Pada tahun 2019, Amerika Serikat dan Taliban akhirnya menandatangani perjanjian tentang kesepakatan damai. Pada bulan Februari 2019, yang akan berfungsi sebagai persyaratan awal untuk penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afgan, yaitu pada bulan Mei 2021. Sementara pada bulan September 2019, Trump membatalkan pembicaraan damainya setelah tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan Taliban. Pada bulan November tahun 2020, Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk mengurangi jumlah pasukannya Pada November 2020, Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk mengurangi jumlah pasukan Amerika Serikat menjadi setengahnya, yaitu turun menjadi 2.500 orang pada Januari 2020. Beberapa hari sebelum Presiden Joe Biden dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Pada tahun 2021, tepatnya pada bulan April, Joe Biden mengumumkan tujuan untuk menyelesaikan penarikan seluruh pasukan Amerika Serikat pada tanggal 9 September 2021. Pasukan AS diam-diam meninggalkan lapangan terbang Bagram pada 5 Juli 2021. Pada tanggal 10 Agustus 2021, Gedung Putih mengatakan pengambil alihan oleh Taliban.
tidak bisa dihindarkan menyusul penarikan cepat pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Akhirnya, pemerintah Afghanistan runtuh saat Taliban mengambil alih Kabul pada tanggal 15 Agustus 2021. Demikian poin yang keempat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agi Ahmad Dayari sudah membaca poin keempat. Selanjutnya poin kelima akan dibacakan oleh Bapak Dery. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin berikutnya, poin nomor 5, rakyat menilai Taliban. Daulah Taliban yang sejak tanggal 15 Agustus 2021 berkuasa di Afghanistan sebenarnya bukan sejarah baru. Karena pada tahun 1996 sampai 2001, Daulah Taliban pernah berkuasa di Afghanistan dengan menetapkan Islam sebagai agama resmi negara. Tentu saja ada sikap atau kondusi pro kontra di kalangan rakyat terhadap pihak pemerintahnya. Tempo.com pada tanggal 11 September 2021 umpamanya yang mengutip dari kantor berita Reuters memberitakan tentang komentar warga Afghanistan bukan jamaah Taliban terhadap Daulah Taliban. Reuters memberitakan bahwa warga Afghanistan non-Taliban merasa tidak nyaman dengan kehadiran milisi Taliban yang hilir mudik di areal publik, nyandang senjata api, berbusana pasukan tempur, dan mata rantai komando militer yang tidak jelas. Ketidaknyamanan warga Afghanistan ini makin menguat dikarenakan sikap keras dan agak liar yang dipertontonkan milisi Taliban dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut Ahmad, seorang guru di Kabul, kepada wartawan Reuters, warga di Kabul membenci kehadiran mereka. Milisi Taliban, lihatlah mereka. Mereka adalah orang-orang liar, tidak terurus, tidak berpendidikan, dengan rambut panjang dan pakaian yang kotor. Mereka juga tidak memiliki sopan santun sama sekali. Kemudian Ahmad menambahkan, sayangnya warga Afghanistan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi tersebut. Alhasil, sepeninggalnya tentara asing, warga Afghanistan terpaksa beradaptasi. Warga Afghanistan terpaksa beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan kehadiran dan gaya hidup Taliban. Beberapa bentuk adaptasi yang dilakukan warga Afghanistan diantaranya adalah memanjangkan jenggot untuk pria, mengganti pakaian model barat dengan baju tradisional perahan tunban, serta membiasakan diri berbicara bahasa Pashto. Walau warga Afghanistan biasa menggunakan bahasa Dari dalam percakapan sehari-hari, sebagaimana diketahui bersama, mayoritas anggota Taliban belum pernah hidup di Kabul sebagai kota besar. Mereka tidak berbahasa Dari, bahasa percakapan orang Kabul. Sebagian mereka berbahasa Pashto, Arab, Urdu, atau bahasa lainnya. Warga Kabul pun mulai membiasakan diri terhadap cara penertiban yang keras gaya Taliban.
termasuk memukuli pelanggar Kamtibmas. Menanggapi keresahan warga, Taliban mengakui akan bertanggung jawab. Kami tidak menyangka pemerintahan Ashraf Ghani tumbang begitu cepat. Hal ini membuat kami tidak memiliki waktu menyiapkan diri. Kami juga akui kebanyakan anggota kami cuma tahu cara berperang. Mereka belum pernah menjadi polisi, belum pernah bertugas sebagai penegak hukum yang harus bertindak peraturan baku. Ucap Komandan Patroli Kota Kabul, Distrik 6, Syed Rahmat Haidari. Selanjutnya, Haidari menegaskan, kami memang belum siap memimpin kota dengan penduduk 5 jutaan orang. Namun kami tidak punya pilihan lain. Tugas harus dijalankan. Petinggi Taliban dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha memperbaiki karakter para milisi Taliban agar warga Afghanistan merasa nyaman hidup di kota masing-masing. Karena itu, jika ada masalah, baik maling, perampokan, penjarahan, dan kebrutalan orang bersenjata, segera hubungi kami. Kami akan bertindak secepatnya, ujar Syed Haidari. Ketidaknyamanan hidup di bawah Taliban juga disuarakan oleh kaum perempuan Afghanistan, kaum seniman, para guru, para siswa, para selebritis yang merasakan hak asasinya dirampas paksa oleh daulah Taliban. Seorang tokoh masyarakat kota Kabul yang tidak mau identitasnya disebutkan mengatakan Taliban telah melarang anak laki-laki dan perempuan belajar dalam satu ruangan belajar yang sama. Taliban pun melarang guru laki-laki mengajar murid perempuan. Ustadz laki-laki pun tidak boleh mengajar di majelis taklim perempuan. Kabul sekarang sunyi senyap. Karena tidak ada suara alunan musik, tempat hiburan dan rekreasi yang selama ini tersebar di setiap penjuru kota ditutup dan dijaga ketat. Namun demikian warung-warung, tempat jual beli kebutuhan hidup rakyat mulai dibuka. Lembaga keuangan, walau masih terbatas, sudah mulai dibuka. Sementara itu, warga Afghanistan juga mengkritisi rumah-rumah petinggi Afghanistan peninggalan Presiden Ashraf Ghani yang diduduki milisi Afghanistan. The New York Times memberitakan bahwa rumah mewah milik Jenderal Abdul Rashid Dostum, Panglima Perang Afghanistan, telah dihuni oleh 150-an pejuang Taliban. Istana mewah mantan Wakil Presiden Amrullah Saleh, rumah mewah Gubernur Bank Sentral, dan ribuan rumah pejabat negara yang melarikan diri ke luar negeri, semuanya dirampas dan dijadikan milik Imaratil Islam Afghanistan. Tokoh perempuan dari kota Kabul mengatakan, penguasaan aset para politisi dan petinggi negara itu tidak lebih penting untuk menjadi perhatian kami ketimbang hilangnya kebebasan berekspresi. Bagi kaum perempuan, hilangnya hak asasi kaum perempuan ini bisa membuat kaum laki-laki menjadi semena-mena. Sementara di zaman Mullah Omar, seperti di zaman Mullah Omar di penghujung tahun 90-an yang lalu, sebelum Hamid Karzai menjadi presiden, saat ini pemerintahan Taliban tidak menyertakan kaum perempuan dalam mengelola negara maupun urusan politik. Semuanya dikuasai kaum laki-laki. Hal ini sesuai dengan pernyataan berbagai pemimpin dunia yang menginginkan daulah Taliban melindungi hak-hak perempuan Afghanistan.
Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dery. Selanjutnya poin ke-6 akan dibacakan oleh Bapak Andi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan pointers yang ke-6. Indonesia dan Afghanistan. Indonesia sebagai negara non-blok berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, tampaknya tidak luput dari perhatian Daulah Taliban. Dalam kompastv.com, dalam kompas.com 23 Agustus 2021 dijelaskan bahwa Wapres Republik Indonesia 2014-2019 Haji Muhammad Yusuf Kalla pernah mengundang pemerintah Afghanistan dan milisi Taliban atau yang dipimpin oleh Mullah Abdul Ghani Baradar guna membicarakan ihwal perdamaian. Saat itu, PBB memberikan label teroris terhadap Taliban sehingga mereka dilarang keluar dari wilayah Afghanistan. Wapres JK menugaskan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia berjuang di forum Dewan Keamanan PBB untuk menghapuskan label teroris terhadap Taliban. Misi Menteri Luar Negeri ini berhasil berkat posisi Indonesia saat itu sebagai anggota sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Setelah pihak Taliban tak berlabel teroris lagi, baru Wapres JK mengundang ke Jakarta guna berunding membahas perdamaian Afgan. Di samping itu, JK mengajak delegasi Taliban berkunjung ke berbagai pesantren di Jakarta untuk memperlihatkan sistem pendidikan, pengajaran ajaran Islam yang diselenggarakan di Indonesia. Ini berarti Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi pimpinan atau pemimpin Taliban sejak digulingkan oleh investor AS dan NATO. Apa yang dilakukan Wapres JK itu sesuai dengan poros politik luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, dan non-blok atau non-aligned. Ini juga merupakan bukti bahwa Indonesia aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia dan menolak praktek penjajahan di atas permukaan bumi. Dalam tahun 2018 sampai 2019, Indonesia melalui kantor Wapres RI, Ormas Islam, Majelis Ulama, dan tokoh Islam aktif dalam proses bina damai atau peace building di Afghanistan. Walau bukan sebagai inisiatif NEMER, di setiap forum informal menuju perdamaian Afghanistan itu, pimpinan delegasi Taliban yaitu Mullah Abdul Ghani Baradar, yang sekarang menjadi wakil Perdana Menteri sementara Afghanistan, mengakui peran besar yang dilakukan bangsa dan rakyat Indonesia, walau berbeda tipis dalam pengalaman mazhab keislaman. Walau berbeda tipis dalam pengamalan mazhab keislaman, di Indonesia yang dominan adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan di Afghanistan yang dominan mazhab Hanafi. Selain kantor Wapres RI, NU selaku ormas Islam di Indonesia aktif berdialog dan berkomunikasi dengan delegasi Taliban yang datang ke Indonesia. Meskipun pada saat itu, PBB menyebut milisi Taliban sebagai gerakan teroris. Hubungan ini terjalin berkat peran organisasi NU di Afghanistan yang menyebarluaskan prinsip wasatiyah yang menjadikan nilai agama sebagai sumber kebaikan atau implementasi dari prinsip wasatiyah itu adalah membangun perdamaian
membangun ta'awun atau kerjasama dan membangun peradaban yang unggul. Di dalam perdagangan ormas, Pandangan. saya ulangi. Di dalam pandangan ormas KSI atau Kaum Syarikat Islam yang bersumber dari pemikiran pemimpin penggerak SI Pergerakan. saya ulangi. Pemikiran pemimpin pergerakan SI atau Syarikat Islam Haji Omar Said Cokro Aminoto atau Pak Cokro. Prinsip-prinsip wasatiyah itu adalah jalan menuju perwujudan perdamaian dan kemajuan dunia yang memungkinkan bangkitnya kemerdekaan sejati bagi umat sedunia. Sehingga terbentuklah suatu the New International Civilization Order atau tatanan peradaban internasional baru yang islami sesuai nilai-nilai akidah atau rahmatan lil alamin. Perjalanan sejarah menyamakan pandangan antara Daulah Taliban yang sekarang berkuasa di Afgan dengan Indonesia tampaknya akan bertumpu pada pemikiran tentang hubungan antara Islam dan nasionalisme. Di Indonesia, pemikiran tentang Islam dan nasionalisme meskipun belum seutuhnya tuntas, sudah bisa dikatakan selesai. Ini terlihat dari diterimanya Pancasila sebagai dasar negara. Disepakatinya Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara serta diberlakukannya kata Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional. Sekurang-kurangnya oleh para founding fathers pada 17 Agustus 1945 lalu, di Afghanistan, khususnya dalam Imarah Islam Taliban saat ini, ihwal Islam dan nasionalisme mulai masuk dalam perbincangan serius, terutama di antara para mullah yang memegang kekuasaannya. Penggantian nama negara dari Republik Islam Afghanistan menjadi Islamic Emirates of Afghanistan. Pada hakikatnya merupakan petunjuk bahwa Daulah Taliban mengakui bumi Afghanistan sebagai bangsa, tanah air, negara, wilayah kekuasaannya. Jadi dasar pemikiran dari prinsip nation, dasar pemikiran dari prinsip nation tidak dibuang oleh Daulah Taliban, sekalipun kehidupan berbangsa bernegara diatur berdasarkan syariah Islam. Alhasil, embrio Islam dan nasionalisme sudah ada dalam kehidupan bangsa dan rakyat Afghanistan. Masalahnya sekarang, bagaimana Imarah Islam atau para mullah yang berkuasa di Afghanistan sekarang akan menumbuhkan atau menghapuskannya. Tentu saja hal ini sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri Afghanistan yang harus dihormati oleh seluruh pemimpin dunia, khususnya dari lingkungan negara-negara anggota OKI yang dalam komunitas internasional sering diasumsikan sebagai representasi negara Islam, termasuk NKRI. Ini adalah sebuah fenomena bahwa penerapan syariat Islam sebagai konstitusi negara bukanlah suatu faktor penghambat dalam pergaulan internasional, baik Indonesia maupun Afghanistan. Alhasil, penerapan syariat Islam sebagai sumber hukum negara tidak bertubrukan dengan keberadaan prinsip-prinsip nasionalisme seperti terlihat di Brunei Darussalam, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Republik Islam Iran, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara anggota OKI lainnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dari pointer 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa tum qorib. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi sudah membacakan poin ke-6, poin terakhir. Langsung saja untuk pengkajian dan pembahasannya akan disampaikan oleh guru kita semua,
Khadimut Thalabah, Sekolah Kadar Pemimpin Ummah, Rois Am, Pemimpin Tinggi dari Lajnah Tanfiziyah, Pimpinan Pusat Kemasyarakatan Islam, Abi Maulana Nur Hutib Al-Bantani, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian tentang problematika Daulah Taliban di Afghanistan part kelima, disertai harapan agar kajian ini bermanfaat terutama untuk mereka yang ingin mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai Taliban dan juga mengenai hal-hal lainnya yang berkait dengan apa yang sekarang sedang terjadi di negara Afghanistan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta ahli bait, para sahabat dan seluruh umatnya, disertai harapan agar dengan salawat kepada Rasul itu Allah akan merahmati dan memberkahi kita sehingga apa yang kita kerjakan akan terasa manfaatnya di dunia sampai akhir. Saudara, dari apa yang sudah dibicarakan, disampaikan tadi, tampaknya cukup detail ya. Terutama menyangkut masalah sejarah pergolakan politik yang terjadi di negara yang sekarang dikenal dengan nama Islamic Emirate of Afghanistan atau sebelumnya namanya Republik Islam Afghanistan dan sebelumnya lagi namanya Republik Afghanistan. Dan bahkan kalau tarik sebelumnya lagi namanya Kerajaan Afghanistan. Nah, gitu. Zaman emirnya itu Amanullah Khan. Mungkin Amanullah Asmat Khan kali. Kan zaman Khan. Kalau dilihat nama Khan ini pada abad 13 itu ada serombongan orang dari Mongol namanya Genghis Khan. Jadi kalau namanya Khan pasti ada kaitan dengan Genghis Khan karena Genghis Khan di atasnya ada Holaku Khan, ada Kubilai Khan. Jadi pertanyaannya Khan ini fam Pakistan, fam Arab atau fam Cina? Ya karena Mongol itu tradisinya dekat dengan Cina. Mongol, kemudian ada Manchuria, ya, orang Manchu namanya. Jadi di sini kalau dikaitkan dengan tadi beberapa nama itu, kita lihat itu Genghis Khan itu penguasa itu dalam rangka penjajah. Kalau sekarang disebutnya apa ya? Kolonialis ini. Kan di mana-mana dia nyerang. Iya, sampai ke beberapa negara Islam pun dia pernah menyerang. Tapi yang kita ingin lihat di sini, ya, seperti apa yang dijelaskan tadi, itu sejak sekian ratus tahun sebelum Masehi, Afghanistan sudah berpengalaman dijajah itu. Banyak banget yang menjajah Afghanistan. Silih berganti sejak zaman sebelum, anggaplah sebelum 1 Masehi. Terus selama ini orang mengartikan 1 Masehi itu bertepatan dengan hari lahir Nabi Isa.
Berarti 500 tahun sebelum Nabi Isa lahir udah ada yang namanya Afghanistan, walaupun namanya belum Afghanistan. Tapi bumi Afghanistan udah ada belum? Udah dijajah belum? Jadi pengalaman menjajahnya lamaan dia sama kita. Kita kan cuma 350 tahun. Ya. Dia kita berapa tahun tuh? Dari sebelum habis selesai Darius dari Babilonia. Babilonia tuh Iran kali Bang ya. Tanah kelahiran Nabi Ibrahim. Darius. Ini nggak tahu nih Darius duluan mana sama Namrud ya. Ya kan kalau Babylon kan. Nanti kan ada Babilonia, ada Mesopotamia kan gitu. Dan ada Macedonia, tapi sebetulnya Makedonia. Itu ada Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Ya, dia hidup lebih kurang 396 tahun ya sebelum Masehi. Jadi habis Darius pulang, datang Alexander juga menguasai. Terus pulang lagi nih si Mahmud datang. Mahmud al-Ghazni. Ghazni ya. Itu dari Ghazni. Juga menguasai Afgan. Terus ya. Jadi artinya kesimpulannya sederhana. Jadi Afghanistan seolah-olah sengaja dibikin tuh jadi bancakan. Ya orang daerah lain. Kita tahu kan di sini cuma yang kita tahu menjajah ya, cuma Belanda kan. Menjepang sebentar. Jadi cuma dua yang kita kenal. Kita nggak tahu lagi sebelumnya apakah Darius pernah masuk ke Indonesia atau pernah Alexander yang Agung pernah ke sini atau Mahmud pernah ke sini ya. Tapi nggak ada catatan sejarahnya. Jadi poin pertama yang kita ingin garis bawahi adalah banyak sekali invasor ya memasuki wilayah Afghanistan. Nah udah gitu datang lagi invasor Arab Muslim, ya penguasa. Nih menjelang abad apa namanya ke-17 kalau salah ya. Dan seterusnya itu. Nah ujung daripada kesemuanya itu pertanyaannya apa hubungannya antara para penjajah ini dengan kemakmuran rakyat Afgan gitu. Kalau penjajah itu mikirin kemakmuran rakyat yang dijajah nggak kira-kira? Yang dia pikir apa? Jadi yang makmur yang dijajah. Jadi pertanyaannya pertanyaan sederhana. Kita nggak tahu proses ya, mudah-mudahan keliru ya. Ini dosa apa gitu loh yang pernah dilakukan oleh keturunan orang Afgan sehingga anak cucunya dibegitukan sampai sekarang. Cuma kita nggak berani mengatakan dosa turunan. Dia kesalahan apa karuhunnya gitu loh. Kalau pakai bahasa kita tuh ke atasnya tuh karuhunnya dosa apa sehingga ceritanya itu terus menerus ya. Nih. Nah kita lihat agak mendingan deh tahun berapa itu waktu Amanullah Khan tahun berapa itu Amanullah Khan mulai sebelum Amanullah Khan siapa? Genghis Khan. Yang abad 17 siapa? Abad 17 itu abad 18 ujung, ya kan? Nah, habis rombongan ini semua ya, Inggris masuk. Ini antiknya apa Inggris? Dia mau menyelamatkan India dari serbuan Rusia. Tapi kenapa yang dijajah Afghanistan? Pak, kebayang nggak Bang? Jadi Inggris mau ngejagain jajahannya India, ya. Tapi yang dia korbankan Afghanistan. Dia menduduki Afghanistan dalam rangka menyelamatkan India. Ngerti nggak? Jadi ini negara susah wae gitu.
Kan mestinya yang benar ya kalau dia menyelamatkan India, dia bertahan aja di India. Kenapa mesti menjadi Afghanistan jadi korban? Ngerti ini? Nah, kalau dia menjajah Afghanistan ingin mempertahankan kemakmuran Afghanistan, ya masuk akal. Ini India yang mau diselamatkan, Afghanistan yang dijajah. Ngerti nggak? Nih, itu bayangkan dari 500 tahun sebelum Masehi sampai abad 18. Berarti 1800 ditambah 500 berapa itu? Berarti 2300 tahun. Pengalamannya. Iya, rakyat Afghanistan pengalamannya susah jeng susah we. 2300 tahun saudara. Sama dengan penyiksaan Yahudi. Bahkan Yahudi antara 2300 tahun dengan 4000 tahun. Ya, itu nanti kaitannya ya, waktu kita dulu kaji, masih ingat nggak waktu kita kaji dinasti Cina itu? Ya. Nah, ini yang pertama ini yang kita perlu garis bawahi. Ada apa sih sebenarnya? Ini barangkali kita perlu selidiki sendiri latar belakangnya sehingga the peoples of Afghani sampai begitu keadaan. Kalau kita kan 350 tahun aja udah ribut kita. Nah, tapi kita lihat di ujung 18 abad 19 ini, 18-19 mulai muncul itu. Ada perlawanan pejuang-pejuang Afghanistan ya melawan pemerintah invasor Inggris. Ya, 3 kali perang besar itu. Puncaknya antara 1919 sampai 1921 dan berhasillah mereka mengusir Inggris. Tanggal 19 Agustus 1919. Nah, itulah yang dijadikan hari raya kemerdekaan. 1919. Pemimpinnya siapa? Amrullah Khan ini sesudah berhasil mengusir Inggris, dia berpikir gue yang ngebebasin, gue rubah jadi kerajaan. Karena dia rubah jadi kerajaan, kira-kira yang ditunjuk di raja siapa? Nah, rajanya gue. Yang berubah. Jadi emir ini jadi raja. Amanullah Khan. Ya. Nah, ini antiknya di sini, saudara. Dia bapak kemerdekaannya Afghanistan. Digulingkan nggak dia? Oleh siapa? Hah? Nih. Jadi rakyat yang udah dimerdekakan berontak melawan dia, saudara. Ya. Kalau tidak salah tahun 1926 kali ya. Ya. Digulingkan raja yang sudah bikin Afghanistan merdeka. Antik kan? Jadi udah sampai rajanya sendiri masih digulingkan. Naiklah Zahir Shah. Sahanshah itu karena kalau di Persia itu gelarnya Sahanshah namanya, kaisar. Ini di antara raja-raja awal ini, maka Zahir Shah inilah yang dianggap bisa membuat Afghanistan stabil. Kalau dia stabil, dia bisa bikin makmur rakyatnya enggak? Bisa. Nah, kalau rakyatnya dimakmurin, panjang nggak umur kekuasaan? Jadi kalau 40 tahun bagi 5 berapa? Jadi 8 periode. Jadi kalau orang ingin berkuasa 8 periode, ikutinnya Zahir Shah. Ya kan, ya kalau dianggap kepemimpinannya per 5 tahun pemilu, ya kan? Jadi nggak dilarang Zahir Shah aja boleh 8 periode, 40 tahun. Nggak cuma 2 periode. Ya. Nah, tapi pertanyaannya, ini raja udah bager nih, 40 tahun saudara, dia mimpin, nggak ada yang berontak. Tiba-tiba muncul ini Perdana Menteri. Itu misanannya Amanullah, namanya Daud. Nih,
Geng keturunan Genghis Khan ini. Namanya Daud Khan. Jenderal itu. Nama lengkapnya siapa itu? Tuh. Jadi Muhammad Daud Khan. Nih. Diangkat dia oleh Zahir Shah jadi Perdana Menteri yang ngurusin pemerintahan. Bagus, baik nggak di Zahir Shah? Ujung-ujungnya si Daud bilang, kapan gue gantiin lu? Kita bantu. Digulingkan lagi nggak Zahir Shah? Ada kudeta militer. Ya, kudeta militer. Pertanyaan Abi, kok rakyatnya nggak belain rajanya digulingkan? Ya, ini kan kudeta militer nih yang dipimpin oleh Daud Khan. Nah ini, apa? Kenapa? Apa takut sama tentaranya? Apa nggak peduli dengan kehidupan raja? Padahal ini raja 40 tahun berkuasa, bikin stabil Afgan, membangun kemakmuran rakyat. Paham nggak ini? Kan mestinya dibelain rajanya. Lawan yang mau kudeta itu. Nah ini juga pertanyaan buat kita. Ini juga masalah. Tapi masalah yang kita ingin tunjukkan adalah ternyata Zahir Shah menggulingkan Amanullah. Akhirnya Zahir Shah juga digulingkan sama saudaranya Amanullah. Ini ada cerita saling gulingkan nggak nih? Ini namanya pemerintahan Pak Guling-guling. Ya, Daud kan ya. Artinya ada cerita perebutan kekuasaan nggak? Iya, ada. Nah, Daud mimpin lah. Nah, Daud ini pro kemana dia? Kepada Uni Soviet. Namanya Daud siapa nama lengkapnya? Muhammad. Islam ya? Islam. Dia pro-nya ke negara Soviet. Jadi Islamnya si Daud ini nggak mempengaruhi dirinya, nggak menghalangi dirinya untuk baik-baikan sama komunis. Bahkan bukan cuma dirinya, saudara, negaranya dibawa dekat. Jadi Afghanistan di bawah Daud ini dipersaudarakan ke komunis. Bahkan sebaliknya, komunis menganggap negara ini ya negara binaan. Negara binaan. Ya, nah, komunis pembinanya. Negara binaan, nah komunisnya. Nah kalau pembinanya komunis, pasti. Kira-kira berkembang nggak ajaran komunis di negara Afghanistan? Nah itu, paham ya? Nah ini yang pertanyaan Abi. Penduduk Afghanistan mayoritas Islam bukan? Islam. Jadi kalau gitu mayoritas Islam nggak musuhan sama komunis, saudara. Ini kesimpulannya kan gitu, benar kan nih? Terus Daud, coba yuk dijatuhin sama siapa Daud? Daud Khan. Siapa yang ini kan Daud ngegulingkan Zahir Shah. Nah, dia ini turunnya mulus nggak Daud dari presiden? Yang ngejawab dibunuh nggak sama Daud? Daud dibunuh sama Taraki? Nah, Taraki ini pimpinan apa? Jadi dia udah baik-baik nih si Daud membawa Afgan ke dibunuh juga, saudara. Jadi artinya udah berapa kali nih saling bunuh nih? Jadi seakan-akan tidak ada sistem penggantian pemerintahan kecuali dibunuh. Negara Islam bukan? Afghanistan. Orang dia menyatakan Islam adalah agama resmi negara. Apakah seperti itu konstitusi negara Islam bahwa penggantian harus dibunuh? Nah, ini garis bawah kita. Nah, ini berarti bukan dari ajaran Islam. Kira-kira ajaran mana yang dominan? Komunis. Nah, tapi sebelum ada partai komunis, dia begitu juga saling bunuh.
Nah, di Indonesia jarang kita melihat penggantian pemimpin itu kecuali zaman kerajaan. Ya kan Arok ngebunuh siapa gitu. Itu jadi Singosari. Karena kelamaan dia mimpin, aku bunuh aja. Paham nggak ini? Ini bang, benang merahnya bang. Nah, terus Daud dibunuh oleh Taraki. Siapa nama lengkapnya Taraki itu? Hah? Namanya nama Islam. Ini kan ada Nur Muhammad Taraki, Babrak Kamal, sama Hafizullah Amin. Taraki naik jadi penguasa. Ujungnya dia berantem, ini kan bisa berteman nih bikin Partai Komunis Afghanistan. Ada satu yang kita perlu perhatikan, ternyata di negeri Islam itu yang bernama Afghanistan, Partai Komunis bisa tumbuh subur. Buktinya apa? Dia berkuasa, dia bisa jadi presiden. Nah, ngerti nggak? Jadi Muslimnya nggak keberatan dipimpin oleh komunis. Ya kan? Jadi dari segi syariat melanggar nggak ini? Mengangkat pemimpin yang itu poinnya tuh. Bisa jadi gara-gara itu juga. Ya. Taraki. Terus Taraki turunnya baik-baik atau dibunuh juga? Taraki perang nggak sama Hafizullah Amin? Perang. Itulah yang oleh Soviet dikatakan pemerintahan komunis di Afghanistan goyah. Karena komunis dengan komunisnya berantem. Maka dia datang mau nulungin Taraki ini. Yang dianggap berontak kan Hafizullah Amin. Ini presiden cuma 3 hari ini. Akhirnya yang mengeksekusi Hafizullah siapa? Nah, bukan, tentara invasor Uni Soviet. Turun si Amin ini, ya, namanya keren saudara, Hafizullah Amin, komunis. Ya kelihatannya kalau di Afghanistan sholatnya nggak tinggal tuh. Namanya pada Muhammad semua. Jadi kalau di sini tiba-tiba ada Muhammad komunis, itu jangan aneh. Di Afghanistan banyak. Ya. Akhirnya Hafiz dibunuh. Naik Babrak Kamal sebagai Perdana Menteri. Ya. Aman nggak Babrak Kamal? Sudah itu siapa yang muncul? Sesudah Babrak Kamal jadi Perdana Menteri. Siapa? Muhammad? Dari Partai Islam atau partai apa? Komunis lagi. Namanya? Muhammad Najibullah. Tuh, jadi ya. Nah, teruslah maksud Abi, ini cerita gonta-ganti pergolakan ini terus udah ada zaman prasejarah, zaman sejarah, ya sampai ke zaman Afghanistan modern, ya sampai sekarang, saudara. Ya, ini pergolakan politik, perebutan kekuasaan tidak pernah. Apakah ini menjadi karakter, menjadi cirinya Afghanistan? Nah, ini kesimpulan kita ini. Kalau itu dianggap sudah sebegitu adanya, maka siapapun yang akan memimpin pasti akan dibegitukan juga. Buktinya mana? Sesudah pemerintahan yang di backup Uni Soviet berkuasa, ya, dilawan nggak sama para mujahidin? Dilawan. Nah, perlawanan mujahidin ini kepada pemerintah, ya, ini pergolakan politik juga nggak? Keadaan dalam negerinya stabil nggak? Jadi penggantian ini tidak berjalan secara baik-baik, padahal ada konstitusinya.
Ya toh? Ya kalau dia menggunakan syariat Islam, maka konstitusinya adalah. Nah ini yang perlu kita nanti secara khusus kita pelajari. Apakah dia cuma pakai itu tapi dia nggak jalankan? Ya, apakah dia pakai untuk menyelimuti gaya barbar yang banyak cerita? Nah, kita tidak diskusikan hari ini. Dan seterusnya begitu. Akhirnya pemerintah komunis diserang. Maka terjadi perjanjian damai. Amerika, Inggris, Pakistan. Pertanyaannya, ada perangnya di Afghanistan, kenapa di perundingan Afghanistan nggak ngikut? Coba, Bang. Ya di Jenewa. Nah, diantaranya dalam perjanjian itu disepakati bahwa tentara Soviet sebanyak 100.000 orang akan ditarik dari Afghanistan. Ya kan? Berarti kalau ini tentara ditarik, maka tentara asli Afghanistan, di sana ada tentara nasional Afghanistan. Ya. Afghanistan National Army namanya. Disingkat ANA. Nah, pas dia ngejaga ini pengalaman ini. Pada waktu Soviet mundur tuh, dia jaga nih, kalah ini. Apa namanya, tentara Afghanistan yang dikalahin sama siapa? Dikalahin oleh kelompok Taliban. Maka Taliban dikatakan berkuasa sesudah ngusir Soviet 96 sampai 2001. Nah, pertanyaannya, ini Taliban berhenti karena pemilihan umum atau karena apa? Jadi perang lagi. Jadi dia turun dari kekuasaan karena ada yang gantiin secara paksa. 2000. Nah. Ya. Yang gantiin siapa maksudnya? Yang bikin turun ini penguasa Taliban. Amerika Serikat. Nah, teruslah begitu ya. Jadi akhirnya sepanjang-panjangnya sejarah Afghanistan itu yang banyak kita bisa pelajari sejarah tentang jatuh bangunnya kekuasaan. Pertanyaannya, kalau pemerintah modelnya begini, sempat nggak dia ngurus kemakmuran rakyat? Maka muncul kan kasus kekeringan berkepanjangan. Akibatnya kagak betah di negerinya orang-orang. Banyak bedol desa. Kalau tidak salah itu atau peristiwa Soviet atau apa, lebih kurang 4,3 juta warga Afghanistan, ada yang lari ke Pakistan, ada yang lari ke Iran. Kalau rakyat sampai meninggalkan tanah airnya, kira-kira pemerintahannya bagus nggak itu maksudnya? Jadi rakyat merasa nggak ada yang ngurusin, saudara. Nah, kalau dia pindah ke negeri orang, ini nyusahin negeri orang nggak? Pasti. 2,8 dia pindah ke. Udah gitu sampai di sana, itu masih bijaksana negara itu. Dibikinin camp pengungsi. Namanya camp pengungsi, mana ada yang enak. Dia bilang, udah dia susah di negerinya, pindah ke negara orang. Bahkan ada sebagian kalau di Afghanistan yang tinggal di emper-emperan jalan kebun sirih. Nah pertanyaannya, kenapa banyak orang Afghanistan ini keluar dari negerinya? Itu, karena negerinya tidak aman. Tuh, jadi artinya proses pengungsian terus berjalan ini. Jadi gonta-ganti pemerintahan ini nggak ada pengaruhnya pada kemakmuran. Right. Ngerti ya? Nah, kalau tadi kita lihat, memang kita belum bisa menyimpulkan. Karena kebetulan tadi yang diamati oleh Reuters, itu orang yang kebetulan anti-Taliban. Jadi belum penelitian, mestinya kan objektif. Kalau kira-kira dia benci Taliban, lalu ditanya, gimana Profesor mengenai Taliban? Kira-kira yang bagusnya nggak dia mau? Yang jeleknya aja semua kan. Dia bilang nih gara-gara Taliban berkuasa, tiap hari ngeliat warawiri, tentara bukan apa bukan, bawa senjata. Udah, nggak taunya petugas resmi dari
dari daulah Taliban itu untuk jaga keamanan Kabul. Tapi karena tadi dikatakan oleh komandannya itu, dia nggak punya pendidikan, nggak pernah pengalaman jadi polisi. Jadi kalau orang salah digebukin dia di muka umum, dieksekusi. Dan itu ibu-ibu, anak-anak pernah ngeliatin. Lah kalau udah ngelawan ditembak. Ngerti dah? Nih, ini kita coba melihat. Jadi bagaimana bisa kebayang nggak suasana kehidupan di dalam negeri Afgan? Kalau dibandingkan sama Indonesia, Mas. Dan Nabi belum dengar orang Indonesia ini banyak yang jadi pengungsi. Atau karena kita nggak berani ngungsi, lain cerita ya. Ini Afghanistan berarti beda tipis dengan dinasti Cina. Iya, jadi artinya di Indonesia ini, orang kalau masih sudah tinggal di negerinya, embung dia pindah ke negara lain. Nah, itu udah nggak ada. Nah, sampai tadi dikatakan di Afghanistan itu sampai ada desa yang sudah dikatakan tidak layak huni. Ya karena di samping kering berkepanjangan. Kira-kira kalau rakyatnya ngungsi, rakyat berani ngungsi, sawahnya ada yang ngurusin nggak? Enggak. Kalau sawahnya nggak ada yang ngurusin, atau juga makanan pokok dia lah, mau perkebunan atau apa, ya, makannya dari mana? Kan biasanya kalau daerah agraris, itu kan Afghanistan masih kategori negara agraris. Nah kalau petaninya pada pergi, pada kabur, makannya dari mana? Nah jadi artinya tingkat import bahan pangan tinggi, saudara. Kalau import bahan pangan bukan hasil sendiri, bukan swasembada, beli nggak? Kalau beli pakai duit nggak? Kalau orang nggak punya duit? Hah? Ada dua pilihan. Kalau yang berani dia ngerampok, kalau yang kagak, dua ekstrim, mau jadi penjahat atau mati kelaparan. Nah, ini fakta fenomena yang terjadi di negara Afghanistan. Ngerti? Ini soal serius buat kita, walau bagaimanapun sesama Muslim. Kita mesti perhatikan nggak nasib mereka. Nah itulah, makanya pemerintah Indonesia, karena istilahnya gini, pemerintah Indonesia itu rajin belajar, nggak sombong ya, baik budi, dan rajin menabung. Ya pemerintah Indonesia, namanya di sini kan negaranya Pak Budi. Nah itulah sebabnya dalam konteks kita punya negara ini, kita nyatakan dalam konstitusi kita, Indonesia itu menolak semua bentuk penjajahan. Yang kedua, kita juga bukan negara blok, kita non-alliance. Sama siapa aja boleh kita bergaul. Tapi secara, dalam struktur kependudukan, majority orang Indonesia beragama Islam. Jadi Indonesia berkewajiban nggak mikirin juga nasibnya Afghanistan. Kewajiban. Nah itulah yang dilakukan oleh pemerintah Wapres sebelumnya. Abi belum dengar Wapres yang sekarang ini. Mudah-mudahan nggak beda jauh. Amin. Ya, amin. Amin. Nih kalau Yusuf Kala berhasil nggak berhasil soal lain. Tapi dia sudah melakukan inisiatif Nemer, dia mengundang. Bahkan dia meminta kepada Menteri Luar Negeri, tolong perjuangkan agar Taliban tidak dikatakan teroris. Ya kan menterinya ibu ini yang kecil nih, Ibu Retno nih. Dia juga aktif di OKI. Berhasil ceritanya diperjuangkan. Maka PBB menghapus status label teroris untuk Taliban. Karena memang Taliban ini orang dia punya negara, dia punya state. Coba kalau dia nggak paham nasionalisme, ngapain dia masih pakai nama Afghanistan? Dia pakai aja, gitu. Jadi Islamic Emirates of Taliban. Ternyata yang dipakai dibuang karena Afghanistan. Berarti dia ngakui nggak tanah Afghanistan tanah airnya? Dia akui tanah sebagai nation, sebagai bangsanya. Kalau dia mengakui dia punya negara, berarti dia punya nasionalisme tidak?
Punya. Nah, cuma dia belum bisa nyatuin nih Islam dengan nasionalisme di apa karena berbeda mazhab kita nggak tahu deh. Atau belum ada yang punya inisiatif Nemer. Jadi problematikanya adalah Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, inilah aku kira yang kita lihat dari penjelasan kita hari ini. Makanya sekali lagi Abi cuma ingin ingatkan ini di samping rasa persaudaraan silaturahim Bang ya. Mungkin Abi melihat perlu dipikirin oleh PT Masyair, Kapita Investama, oleh KOP kami, karena bagaimanapun ada kaitannya dengan kaum syarikat Islam. NU udah punya, ada NU Afghanistan. Ya. Maksud Abi ini yang perlu kita pikirkan bagaimana berbuat baik. Soalnya kelihatannya bakal begitu terus ya pemerintah. Kita nggak tahu nih, kan pengalaman. Pada waktu Taliban pernah berkuasa dijatuhin. Selama 20 tahun nih sekarang dia bertahan. Nah, kita kan lihat tahapan-tahapan. Enggak murni dia sendiri. Itu kelihatannya ada peluang juga karena Amerika punya kebijakan narik tentaranya. Kan kelihatannya gini, pas Amerika tarik tentaranya, ini tentara ditinggalin kan tentara Afghanistan Bang. Pengalaman waktu Soviet begitu juga. Pas terjadi pasti ini tentara. Nah kita barangkali nggak tahu apakah karena tentara Afghanistan ini dibilang sesama ini gue nggak usah perang gue ngalah aja. Makanya tadi dikatakan oleh Komandan Garnison Kabul itu, oleh si Haidari itu, kita nggak duga bakal menang lebih cepat. Ya kan dia bilang tadi karena dia ujuk-ujuk menang, maka dia mempersiapkan diri bagaimana menjadi patroli kota. Paham nih? Kan yang datang tuh orang milisi Taliban Bang. Orang dari daerah-daerah Kandahar, daerah Panjir, yang bahasanya bahasa Pashtun. Kalau kita di sini, ya ini misalnya orang bertanah Sunda nih, kita biasa pakai bahasa Sunda lah gitu. Yang datang orang dari Maluku, dari Papua gitu loh. Ya, karena dia menang, maka daerah sini keamanan serahin ke dia. Kagak nyambung ngomongnya. Nih. Tapi karena Kabul ini daerah udah ditaklukin, mau tidak mau orang warganya, warga Afgan yang ada di Kabul itu daripada ribut, ya, nah gue mesti belajar bahasa dia. Kan orang kota di Kabul itu bahasanya namanya bahasa Dari. Itu khas orang Kabul. Orang luar Kabul umumnya pakai Pashtun. Dan itu temperamennya keras. Nah dikatakan tadi, cara bagaimana menertibkan keamanan ketertiban agak bugin orang. Udah begitu. Ngerti nggak? Ini nggak ada cerita persuasi, nggak ada. Kemana-mana dia bawa itu. Nah sekarang bayangkan, tadi kan ada komandannya bilang, kalau ada yang diganggu, ada ini, lapor ke saya. Kira-kira kalau ada maling, ditindaknya kayak apa? Jadi mungkin di muka umum. Tuh. Kebayang nggak? Kemudian dikatakan tadi ya, ini wallahu alam bener apa enggak ya, itu omongan orang-orang Kabul itu. Nggak ada musik sama sekali. Kebayang orang biasanya ada musik, jempling. Kan kenapa orang takut setel musik? Kalau dia orang nyetel musik, digebukin. Di sasaran. Ini yang paling antik, sekolah tadinya pada waktu sebelum jatuh ke Taliban. Orang perempuannya satu sekolah. Terus sekarang nggak boleh. Sekolah perempuan, lelaki. Nah ya, ini repot. Untung nggak berlaku di sini. Kalau di sini Ustadz kagak boleh ngajari di majelis perempuan. Di sini ada nggak? Ada. Hah? Iya, jemaahnya perempuan, ya yang ngasih materinya lelaki. Banyak, ada nggak sini? Banyak Nah, sekali. lah kalau di sono Ustadznya digebukin. di sono digebukin. Melanggar. Langsung di situ juga digebukin. Nah, inilah. Jadi inilah Abi melihat perkembangan yang ada sekarang. Tapi ada satu yang betul kita pelajaran buat kita. Afghanistan punya tradisi, punya budaya, pemerintahan, politik
selalu yang kaitannya kepada pertentangan, konflik. Nih, mungkin karena ada suku segala, tapi yang jelas nggak bisa diselesaikan dengan musyawarah gitu loh. Nah, mudah-mudahan aja dengan diterapkannya sekarang ini syariat Islam, kan sekarang menjadikan segala sumber hukum yang sekarang nih menerapkan. Mudah-mudahan itu dijalankan sesuai dengan apa yang Abi ajarkan. Dia jadi kagak main gebugin aja gitu loh di muka umum. Nih, nah ini yang barangkali orang tunggu. Kira-kira masalah nggak buat Taliban? Nah itu problem terbesarnya adalah bagaimana dia implementasikan syariat Islam ini sehingga bisa menimbulkan kemakmuran buat rakyatnya. Nih, kan yang banyak diprotes sekarang ini soal hak-hak perempuan. Ini perempuan nggak boleh keluar rumah sama dia. Nggak boleh kerja, nggak boleh sekolah. Kan gitu. Nah ini mudah-mudahan, karena memang kebetulan kita belum lihat ada kabinet yang sekarang ini, di apa namanya, Hasan Akhun, belum ada satupun menterinya perempuan. Dan ini lebih antik lagi, kedutaan besar Amerika Serikat, Abi dapat kabar, dan ini kan ada gambar perempuan apa, dihapus semua Bang. Jadi kedutaan besar Amerika diganti semua tulisan kalimat thayyibah semua di temboknya. Ya bendera itu dan bendera-bendera Afgan itu sebagian memang diturunin, diganti bendera tauhid, bendera Taliban. Nah ini kan dalam proses perjalanan ya, kita semua menunggu. Nah ini yang kita mengatakan, ini problematika terbesar yang sedang dihadapi oleh pemerintah Taliban saat ini. Bisa nggak dilewati kasus-kasus yang sebut tadi? Pertama, menghentikanlah, jadi penggantian itu musyawarah, jadi bukan main bunuh. Pemilu kan bisa dilaksanakan waktu zaman Karzai kan lewat pemilu. Ya. Jadi jangan coup d'etat dulu gitu loh. Ini kan kelihatannya ya frekuensi coup d'etat jadi tradisi gitu. Iya, tradisi. Jadi yang coup d'etat ya coup lagi. Ya pikirnya itu ya cukup dipahami ya. Jadi satu tadi mengenai tradisi, apakah coup d'etat udah jadi budaya, ini kan bahaya betul. Nah, yang paling ujung barangkali Abi ingin ini kan jadi catatan Abi itu. Ini kan sekarang semua dunia ini lagi takut, khawatir Taliban ini menyiapkan diri dalam negerinya menjadi base camp buat para teroris. Nah sekarang bagaimana pendapat kita? Kalau Abi melihat karena situasi tekanan ke dalam, karena kelihatannya sekarang ini pemerintahan sekarang ini ingin fokus memperbaiki kesejahteraan hidup rakyatnya. Kalau itu betul asumsi itu, kelihatannya nggak ada pikiran buat yang pikirin ke negara lain, yang ngirim teror ke negara lain. Gitu. Karena dia punya negara, kalau ISIS nggak punya negara, Al-Qaeda nggak punya negara. Kalau dia punya negara, nah cuma masa lalu, karena sepaham itu Taliban zaman itu, dia lebih belain apa namanya teman perjuangannya ketimbang rakyatnya. Rakyatnya kabur. Nih. Nah, apakah ke depan masih berpikir seperti itu? Nah ini kelihatannya para mullah ini, apalagi kalau sudah ada interaksi dengan kita, kan dengan NU, dengan Yusuf Kala, dengan ya artinya dengan pemerintah Indonesia, Taliban punya cerita bagus. Nih. Nah barangkali ini yang Abi maksudkan, feeling Abi dia akan merubah kebijakan ke depannya. Karena apa? Walau bagaimanapun dia tahu kalau rakyatnya nggak dimakmurkan. Ini satu seperti contoh tadi Hamid Karzai, tentara Amerika disuruh keluar dari pedesaan Bang. Gara-gara apa? Rakyat desa yang dibunuh. Cuma Karzai ini kan dianggap musuh Taliban. Tapi belakangan ini ada hal yang menarik. Taliban mau bertemu sama Karzai. Mau bekas musuhnya. Mudah-mudahan ini petunjuk baik. Karena walau bagaimanapun sebagai muslim, kita nggak bisa lepasin Afgani begitu sendirian. Kita mesti jadi tukang islah.
Nah, Abi melihat yang dilakukan Yusuf Kala itu sesuai Quran. Persaudarakan saudara yang pada ribut. Pak Asli Wainanas. Ya, mudah-mudahan Wapres yang sekarang yang lebih paham dibandingkan Yusuf Kala, ya berani bertindak dari, ya dia punya kesempatan, ya tuh. Jadi kalau dia datang ke sana bisa jadi mulah dia. Iya kalau dia berkunjung, mestinya sekarang ini dia berkunjung. Mudah-mudahan. Iya, iya. Harus nonton. Ya gitu ya. Ini kita pokoknya, Abi cuma rekomendasi lagi seperti rekomendasi Abi yang lalu, supaya dipikirkan oleh pengelola KOP kami ini peluang. Kayak tadi Bang dari mana? Dari Istanbul ya, Bang? Dubai sama ini. Ini kewajiban kita lah sebagai Muslim, kita jangan ikut perangnya lah. Udah banyak yang perang, tapi yang bikin makmur orang, yang bikin orang jongjon di rumahnya gitu Yud, ya kan? Jangan orang di rumahnya dia nggak betah Yud, gara-gara orang pating sliver bawa brand. Itu dikatakan tadi, udah rambutnya gondrong-gondrong katanya. Ya. Abi kira sudah cukup ya, Bang. Abi, cukup jelas nggak hubungan? Nih, jadi kita melihat Afghanistan ini, walau bagaimana dia saudara kita sesama Muslim. Nah, cuma tadi pelajaran buat kita. Kalau pemerintahannya gonta-ganti perang terus, maka rakyatnya telantar. Indikasi telantarnya dia pada ngungsi. Sekarang ada yang ngungsi juga nggak orang Afghanistan? Bukan, anti pemerintahnya. Pemerintahnya mengizinkan orang mengungsi. Karena ada permintaan dari luar supaya Taliban mengizinkan warga Afgan yang ingin mengungsi. Nah kalau jadi pengungsi semua gimana? Tapi antik juga, bersamaan dengan ada orang Afgan yang keluar, katanya nih tidak sedikit pengungsi yang ada di Afghanistan, yang ada di Pakistan pulang. Yang kita berharap mudah-mudahan, yang jelasnya kan orang jongjon nyari makan di negerinya, sekolah di negerinya, beribadah di negerinya, ya kan gagal lucu kalau penguasaannya adalah para kiai, orang takut beribadah di negerinya. Ya, Abi kira itu ya. Apa yang dapat Abi sampaikan pada malam hari ini melengkapi, mengaitkan dari apa yang sudah dibahas tadi poin satu dengan poin yang lainnya, dan kita harapkan pemerintah Indonesia berperan lebih besar lagi di dalam rangka menyelesaikan masalah kemanusiaan, perdamaian yang ada di bumi Afghanistan. Dan sudah tentu Abi katakan tadi, kalau pemerintah perlukan, nah kita akan berpartisipasi. Misalnya ada misi pembangunan ke sana, kok kami kan bisa ngikut nih atas nama Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini, semua data yang sudah disampaikan, ada manfaatnya. Dan kalau barangkali ada yang nggak match data itu, bisa dikoreksi kepada redaktur Maksya TV. Dan sekali lagi, kita harapkan bahwa apa yang nanti akan kita tayangkan ini besar manfaatnya dalam rangka menjadi pemecahan dengan baik, pemecahan secara damai, pemecahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam bagi masyarakat Afgan khususnya, dan negara-negara tetangga Afghanistan termasuk Indonesia pada umumnya. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat barokahnya kepada seluruh rakyat Afgan dan juga kepada negara kesatuan Indonesia, agar segala macam masalah Allah cabut sehingga bisa hidup damai, sehingga betul-betul NKRI dan Afgan bisa menjadi baldah thayyibah warabbun ghafur. Demikian saudara, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Nasrul minallah wa tan qarib billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi yang sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas kepada kami. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian dan juga seluruh sahabat Maksar TV dimanapun antum semua berada. Insyaallah kita akan kembali lagi di kajian-kajian selanjutnya. Malam ini kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Al-Asr dan Kifaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله في سبيل الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.